Selamat malam promo semua. Sini-sini cepet ngumpul. Mimin mau kasih kalian episode terakhirnya The Last of Us nih. Episode 9 ya berarti. Nah, buat yang belum nonton dari episode satunya, linknya ada di deskripsi video ini ya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Ini si David datang lagi, bawain makanan buat Ellie. Ellie shock. Ngelihat ada potongan kuping, guys. Talingo itu di situ. Tapi David bilang, yang dia bawain itu daging rusa kok, bukan daging manusia. Dia ngaku sih, emang pernah ngasih makan daging manusia ke kelompoknya. Tapi cuma beberapa dari mereka yang tahu. Alasannya sih ya, mau gimana lagi daripada mereka semua kelaparan? Jangan-jangan jasadnya Alec juga. Soalnya kan sampai sekarang si Hannah itu taunya jasad ayahnya belum dikubur. Wah, udah gila nih si David nih. Masa dia ngerasa kalau pandemi Cordyceps ini tuh petunjuk buat dia? Dia malah mikirnya adanya Cordyceps ini tuh justru baik. Karena kan Cordyceps itu tumbuh berlipat ganda buat ngelindungin kelompoknya, kayak dia. Dia ngomong begini ke Ellie karena dia ngelihat Ellie tuh beda, gak kayak pengikut-pengikut dia. Ellie tuh berjiwa pemimpin yang kuat, pintar, dan setia. Dia jadi pengen Ellie jadi partner dia. Dia yakin nantinya bisa ngebangun dunia ini jadi lebih sempurna kalau Ellie bantu dia. Ini si David megang tangan Ellie buat nyoba lebih ngeyakinin Ellie. Tiba-tiba, sayangnya Ellie gak berhasil ngambil kuncinya. David marah banget tuh. Sementara itu, Joel udah makin deket nih. Dia nemuin jejak darah. Pas diikutin, ternyata itu darah kudanya dia yang tadi dibawa. Di situ, Joel kaget banget ngelihat jasad manusia tanpa kepala yang udah digantung. Ini si David balik bawa si James. Mereka mau ngebunuh Ellie. Ellie sempat ngegigit David. Pas mau dibacok, Ellie bilang kalau dia itu terinfeksi Cordyceps. Disuruh lihat aja tuh sendiri di tangannya. Pas mereka lengah, Ellie ngebacok si James terus kabur. Ellie masuk ke dapur, ngambil kayu bakar buat siap-siap nyerang si David. Tapi sayangnya lemparannya nggak kena, malah ngebakar ruangan itu. Nah, si Ellie nemu pisau nih. Dia ngumpet. Dia pelan-pelan ngedeketin David dari belakang. Terus nyoba nusuk David. Kena tuh perutnya. Ellie mau nyoba ngambil goloknya, tapi ditahan. Malah mau diperkaos itu si Ellie. Untungnya tuh golok berhasil diambil. Ellie langsung ngebunuh si David. Terus keluar. Dalam keadaan syok, dia jalan sampai akhirnya ketemu sama Joel. Joel langsung meluk Ellie, nenangin Ellie. Ellie trauma banget itu pasti. Ini udah tenang nih si Ellie. Mereka langsung ya pergi dari sana. Di pembukaan last episode ini, ada ibu hamil yang lagi nyoba kabur ketakutan gitu. Dan kayaknya dia mau ngelahirin deh ya. Dia masuk ke rumah kosong. Dia terpaksa harus ngelahirin di situ. Pintu kamarnya juga cuma diganjel pakai kursi kayu doang lagi. Nah kan, kedobrak pintunya. Tuh zombie masuk langsung nyerang si ibu. Untungnya dia punya pisau. Ditusuk-tusuk tuh sampai mati zombinya. Dia berhasil ngelahirin bayinya. Sayangnya, dia sempat kena gigit. Marlene berhasil nemuin si ibu sama bayinya. Kaget tuh si Marlene ngelihat ada bekas gigitan di kaki si ibu. Si ibu minta tolong ke Marlene buat bawa bayinya ke Boston. Ternyata Marlene kenal sama si ibu ini. Namanya Anna. Mereka temenan udah kenal lama. Dan ternyata juga itu tuh ibunya Ellie. Itu si Ellie baru lahir. Selain minta tolong amanin Ellie, dia juga minta Marlene buat ngebunuh dia. Ini scene pindah. Ellie jadi lebih pendiam tuh ya. Masih trauma dia pasti. Joel ngajak lanjut jalan. Mungkin gak jauh dari situ ada rumah sakit dan kali aja Fireflies ada di sana. Yailah, jalannya ketutup reruntuhan. Mereka harus naik ke gedung tinggi buat nyari jalan pintas lain. Sayangnya gak ada tangga buat naik ke atas. Satu-satunya cara, Ellie diangkat naik ke atas buat nurunin tangganya tuh. Bukannya diturunin pelan-pelan, malah dijatuhin itu tangganya. Dia ngeliat sesuatu, terus kabur duluan. Taunya ada jerapah. Si Ellie tuh baru pertama kali lihat jerapah. Untung deh ya ada tuh jerapah. Joel seneng bisa lihat Ellie ketawa lagi. Jerapahnya pergi. Dikejar lah tuh sama si Ellie. Ih, banyak loh itu ternyata. Di sini, Joel makin ngerasa gak tega sama Ellie kalau harus ngelanjutin misi mereka ini.
Terlalu beresiko gitu, apalagi kayak kemarin kan. Dia ngajak Ellie buat balik aja ke tempat Tommy. Tapi Ellie gak mau, karena udah nanggung juga kan. Mereka udah berjuang sejauh ini gitu. Sambil istirahat sejenak di bekas camp darurat, si Joel akhirnya cerita kalau dia dulu di hari kedua wabah sempet mau bunuh diri. Karena dia kayak udah kehilangan tujuan hidup gitu, anaknya kan tewas. Tapi untungnya tiba-tiba dia sadar, dan tembakannya jadi meleset. Ternyata tujuan Joel nyeritain itu biar Ellie tahu kalau waktu bakal nyembuhin semua luka. Udah tuh, mereka lanjut jalan. Si Ellie juga mulai ceria, mulai ngebacain tebak-tebakan kocaknya itu lagi. Mereka nggak sadar tuh, ada yang ngikutin mereka. Joel pingsan, dipukul pakai senapan. Mereka berdua dibawa. Ini si Joel sadar-sadar disambut sama Marlin. Ternyata tadi tuh anggota Fireflies yang lagi patroli. Marlin aja bingung tuh, gimana si Joel sama Ellie bisa bertahan selama ini. Sedangkan dia aja tuh banyak kehilangan anggota selama perjalanan ke tempat ini. Joel minta ditemuin sama Ellie, tapi katanya nggak bisa. Ellie lagi disiapin buat dioperasi. Kata dokter yang meriksa Ellie tuh udah keinfeksi cordyceps dari lahir. Jadi cordyceps yang lain tuh mikirnya Ellie cordyceps juga, makanya dia kebal. Nah sekarang dokter mau ngangkat cordyceps yang ada di Ellie, mau digandain sel-selnya, terus diproduksi banyak buat dikasih ke orang-orang. Tapi masalahnya cordycepsnya kan juga tumbuh di otak. Ellie bisa-bisa nggak selamat pas proses pengangkatannya. Dan Marlin gak ngasih tahu tentang itu ke Ellie. Ngamuk lah si Joel. Marlin merintahin anak buahnya buat bawa pergi Joel dari situ. Pas lagi nurunin tangga, 2 anak buahnya Marlin diabisin sama Joel. Joel lanjut nyari Ellie. Diabisin tuh semua satu persatu anak buahnya Marlin. Sampai akhirnya ketemu nih ruang operasinya. Dokter ahli bedahnya juga ditembak sama Joel. Joel bawa pergi Ellie. Pas di parkiran ada Marlin yang jegat mereka. Marlin nyoba ngeyakinin Joel masih ada waktu buat nemuin obatnya. Scene pindah nih tiba-tiba. Joel tetap bawa Ellie pergi tuh. Dan gak lama Ellie sadar. Tapi di sini Joel bohong. Dia bilang ke Ellie kalau Fireflies ternyata nemuin banyak orang-orang yang kebal kayak Ellie. Tapi tetap gak bisa bikin obatnya. Jadi mereka nyerah nyari obat buat wabah ini. Joel juga bilang ke Ellie kalau tadi ada penjara yang nyerang Fireflies. Sebagian besar tewas, termasuk Marlin. Nah, ada selipan scene juga nih. Ternyata tadi si Marlin ditembak sama Joel. Tembakan pertama sih di perut, tapi sama Joel akhirnya dibunuh sekalian. Di akhir scene, mereka balik ke Wyoming, tempatnya si Tommy. Udah lumayan deket sini, tapi berhubung mobilnya udah kecapean, mereka terpaksa harus lanjut jalan kaki. Selama perjalanan, Ellie ngerasa bersalah udah ngebunuh orang-orang. Dia minta Joel buat bersumpah kalau yang tadi Joel ceritain tentang Fireflies itu bener, gak bohong. Joel bersumpah, dan Ellie percaya sama Joel. Ya, itu tadi alur cerita dari episode terakhirnya The Last of Us. Wah, si Joel bohong demi kebaikan tuh ya. Ya karena dia gak mau ngecewain dan kehilangan Ellie sih itu pasti. Gimana Pramal? Dari 9 episode, kalian paling suka episode yang keberapa? Komen ya di bawah. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.